Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas kalian yang mungkin masih agak bingung bagaimana membuat sebuah flowchart dari suatu algoritma. Nah, di sini saya akan contohkan untuk nomor 1. Jadi, ada algoritmanya seperti ini. Diketahui bilangannya ada 20, 60, 40, dan 100. Kemudian dari 4 bilangan ini, kita diminta untuk membuat flowchart untuk mendapatkan nilai terbesar ya dari 4 bilangan ini. Bagaimana flowchart? Nah, di sini untuk flowchartnya kita bikin menggunakan Microsoft Visio yang sudah saya share softwarenya ke kalian. Ya, silahkan dibuka seperti ini. Nah, nanti pilihnya jika kalian membuka Visio pertama kali, pilih saja yang basic flowchart. Ya, kalian pilih yang basic flowchart. Kemudian double klik. Nah, nanti akan diarahkan ke area kerjanya seperti ini dan simbolnya juga sudah ada di sebelah kiri, bisa kalian gunakan. Ini saya perbesar ya tampilan lembar kerjanya biar enak. Nah, di sini kita mulai dengan memasukkan simbol terminal untuk mengawali sebuah flowchart. Oke, saya masukin dulu. Nah, di sini. Nah, kalau kalian ingin besarkan, tinggal bermain dengan sudut-sudut dari simbolnya. Jadi, seperti ini kalau kalian mau besar-besarkan. Nah, untuk simbolnya terminal, kalian masukkan teksnya, bisa double klik ya seperti ini. Bisa masukkan dengan kata mulai, boleh, start, boleh gitu ya. Tapi konsisten dengan bahasanya. Jika Indonesia ya Indonesia, jika Inggris ya Inggris. Nah, mulai. Sekarang kita lihat algoritmanya. Diketahui 4 bilangan 20, 60, 40, 100. Berarti bilangannya sudah ada. Ya, bilangannya sudah ada. Kita masukkan dengan pemberian nilai awal atau preparation. Yang ini kita masukkan simbol preparationnya. Oke, kalian mau besarkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, ini saya hanya gambar skemanya saja ke kalian. Seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa tarik panah. Boleh dari pointer ini kecil, atau menggunakan konektor, terserah mau pakai yang mana. Ya, misalkan saya contohkan pertama dulu, pakai ini. Kalian tinggal klik, nah nanti panahnya akan otomatis menyatukan simbol terminal dengan preparation. Ya. Tadi nilainya udah ketahuan. N120, N260, N340, dan N400. Berarti kita masukkan. N1 sama dengan 20, N2 sama dengan 60, N3 sama dengan 40, dan N4 sama dengan 100. 20, 60, 40, 100. Ya, oke, sudah. Nah, ketahuan nih nilainya. Kan nilai awalnya sudah diberi nih, dimasukin. Sekarang kita panggil menggunakan simbol input atau output. Ya, kita masukin. Sini. Nah, tinggal kalian masukin. Baca nilai N1. N1 dibaca 20 berarti di sini. Nggak usah kalian masukin nih 20-nya di sini karena udah ada di sini. Langsung lagi. Nah, bisa seperti ini. Baca nilai N2. Nah, kalau masukin lagi boleh. Yang N3-nya sekarang. Ya, atau kayak tadi. Nih, klik. Oh, dia akan menyesuaikan. Baca nilai N3.
Nah, ini kan N1-nya 20, N1-nya 20, N2-nya 60, N3-nya 40. Nah, satu lagi N4. Nah, baca nilai N4. Gitu ya. Nah, kalau sudah N1, N2, N3, N4 sudah ada, nah sekarang tinggal ditentuin ya. Misalkan ini kebesaran, bisa kalian kecilin simbolnya. Tuh. Misalkan oh ini saya bikin kebesaran nih, kecilin aja. Tuh. Ya. Nggak muat di sininya, tinggal lebarin. Tuh. Disesuaikan lagi ntar dia. Ya. Misalkan oh panahnya bengkok. Tinggal dihapus yang ini. Itu ya. Kalian turunin lembar kerjanya. Tarik konektor. Tuh. Bisa dari sini. Tarik lagi konektor. Misalkan masih bengkok. Kita tarik. Tuh. Kan bisa. Gitu ya. Gitu. Atau misalkan ketika kalian tarik di sini bengkok, maunya lurus gitu sejajar. Ya tinggal kalian kasih pointer tool, pilih yang straight, jangan yang right, straight. Nah, nanti dia menyesuaikan, tinggal diatur aja simbolnya. Tuh, ya, tinggal diatur. Atau misalkan bengkok di sini, atur aja lagi. Tuh, ya, di sininya bengkok, tinggal diatur lagi. Straight, posisikan. Ya, posisikan aja. Tuh. Ya, N1, N2, N3, N4 udah. Sekarang masukin decision-nya. Masukin decision-nya. Sekarang kalian harus ingat, ada 4 nilai mau dibandingin. Kita flashback ke pertemuan kedua dengan operator N membandingkan 4 buah nilai. Ya, membandingkan 4 buah nilai di pertemuan 2 dengan operator N. Jika ya, apabila nilainya semuanya atau salah satunya bernilai salah atau false, maka hasilnya adalah false dan akan bernilai true jika kedua ya semuanya ya kedua atau semuanya ya, misalkan dua dibandingin ya berarti dua, misalkan ada 4 ya berarti semuanya bernilai benar. Nah, kita masukin di sini N1 bandingin N2 bandingin N3 bandingin N4. Nah, N1 lebih besar N2 ya, N1 lebih besar dari N2, N1 lebih besar dari N3, satu lagi N1 lebih besar dari N4. Nah, sekarang seleksi dulu kondisinya. 20 lebih besar dari 60 enggak? Tidak. Terus 20 lebih besar dari 60 enggak? Enggak. 20 lebih besar dari 40 enggak? Enggak. 20 lebih besar dari 100 enggak? Gitu ya. Oh, ternyata enggak. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan hasilnya tidak, berarti itu bilangan terkecil gitu ya. Kalian sebenarnya bisa melihat contoh ini. Ya, melihat contoh ke atas. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, ini contoh ini nih. Ya, contoh ini. Gitu. Berarti di sini misalkan dia ya, misalkan 20 ternyata besar, ya misalkan iya di sini saya tarik
bikin outputnya dulu. Ya, bikin outputnya dulu. Nah, misalkan di sini ya. Sini ya, masukin teks dulu. Misalkan ternyata 20 lebih besar dibanding yang lain. Oh, misalkan nih. Ya, oh berarti di sini 20 itu adalah bilangan terbesar. Ya, N1 adalah bilangan terbesar gitu. Nah, ternyata hasilnya tidak ya. Ternyata hasilnya N1 lebih kecil dibanding yang lain gitu. Nah, makanya di sini kondisinya adalah tidak ya, tidak. Kita tarik garis. Kita tarik garis di sini. Kita masukin lagi decision. Karena kan nilainya ada 4. Kita tes lagi. Ini masukin dulu. Di sini kondisinya adalah tidak. Ya, kemudian masukin lagi di sini. N2 sekarang. N2 lebih besar dari N1. Bandingin lagi dengan N2 lebih besar dari N3. Bandingin lagi N2 lebih besar dari N4. Benar nggak? Nah, kalian analisa tuh di situ. Ya, N2 berapa? N2 60. 60 lebih besar dari 20 nggak? Ya. Oke, benar. Masuk nih yang pertama. Terus yang kedua, 60 lebih besar dari 40 nggak? Ya, masuk nih yang kedua. Satu lagi, 60 lebih besar dari 100 nggak? Oh, ternyata tidak. Ada satu yang salah, berarti hasilnya tidak memenuhi. Gitu ya. Kalau kita bandingkan tadi, nggak memenuhi hasilnya. Nah, sekarang kita bikin rule-nya. Ya, bikin rule-nya. Masukin dulu simbol ini. Ya. Oh, ternyata hasilnya tidak ya tadi ya. Nah, di sini kalau iya, misalkan hasilnya iya tadi ya, memenuhi syarat semua, berarti N2 itu bilangan terbesar. Masukin N2 bilangan terbesar. Kemudian tarik garis di sini. Ya, tarik lagi untuk decision selanjutnya untuk N3. Ya, masukin lagi N3. N3 lebih besar dari N1 nggak? Kemudian N3 lebih besar dari N2 enggak? Kemudian N3 lebih besar dari N4 enggak? Gitu ya. Dari N4 enggak? Kita masukin lagi nilainya. 1 20, 20. N3 40, 40 lebih besar dari 20. Oke, masuk. Yang kedua, 40 lebih besar dari 60, tidak. Terakhir, N3 40 lebih besar dari 100, enggak. Ada 2 malah yang salah. Nah, berarti masuk kategori dia tidak memenuhi nilai terbesar ya. Kalau tidak memenuhi. Nah, berarti sekarang kita masukkan lagi simbol di sini karena decision harus 2 hasil, ya dan tidak ya. Nah, di sini kalau memenuhi tadinya memenuhi nilai syarat nih ya semuanya. Berarti di sini N3 itu nilai terbesar. Oh, N3 bilangan terbesar. Gitu ya. Ternyata nggak memenuhi syarat gitu ya. Oh, tidak, di sini tidak tadi. Di sini ya. Balik lagi decision yang terakhir untuk nilai N4. Ya, kita masukin nilai N4.
N4 lebih besar N1, N4 lebih besar N2, N4 lebih besar dari N3. Masukin. 100 lebih besar dari 20, benar. 100 lebih besar dari 60, benar. 100 lebih besar dari 40, benar. Semua syaratnya memenuhi di sini. Ya, semua syaratnya memenuhi di sini. Nah, kita masukin. N4 bilangan terbesar. Masukin dulu pesannya. Ya. Nah, setelah di sini ya enggak gitu ya. Oh, ternyata iya memenuhi syarat. Ya, 4 ini memenuhi syarat. Berarti nanti kesimpulannya di akhir ya, saya jelaskan lagi. Sini ya, berarti N4. Kita masukkan lagi teksnya di sini tidak. Nah, di sini juga tidak ya. Kita tarik konektor. Di sini tidak. Nah, ini kan harus ke bawah nih, ya. Ini kan harus ke bawah. Nah, ini saya tarik dulu di sini. Di sini simbol terminal untuk selesai. Tadi dimulai di sini saya masukkan selesai. Selesai. Nah, ini kan seharusnya panahnya belok ke bawah. Nah, ini saya rubah dulu menjadi panah yang lurus, ya. Lainnya ganti menjadi tanpa panah sini. Oke, kita tarik lagi konektor baru. Terus tarik ke sini. Ya, tarik ke sini. Bisa kalian belokin langsung atau gini. Kalau misalkan bingung, lepas. Di sini aja lepas. Terus ganti. Panahnya ganti lagi. Nah, gini. Misalkan bingung ya, saya pakai contoh yang gampangnya aja. Kemudian tarik lagi, ke sini. Nah, kan flowchart itu nggak boleh putus ya. Nih, kayak gini nih, lepas-lepas sendiri, nggak boleh. Ya, kalian hubungkan nih. Nah, kalian hubungkan di sini konektornya. Satu, ini lagi, 2, 3. Nah, flowchartnya selesai nih untuk tugas yang nomor 1. Sekarang kita baca dari awal sesuai dengan algoritmanya. Nih. Ya, nih, ini kan mau nyari bilangan terbesar. 20, 60, 40, 100. Oke. Nilainya disiapin. 20, 60, 40, 100. Baca nilainya di sini. 20, 60, 40, 100. Sini bandingin. 20 bandingin 60. Lebih besar nggak? Nggak. Bandingin dengan operator N. 20 lebih besar dari 40 nggak? Nggak. Yang ketiga, 20 lebih besar 100 nggak? Nggak. Ya. Kan decision harus ya tidak. Kalau misalkan ini ya memenuhi syarat, berarti ya N1 itu bilangan terbesar. Kalau memenuhi syarat semua, ternyata tidak, pindahin ke kanan. Bandingin yang kedua, N2 dengan N1, sama kayak tadi ngebacanya. Nilainya. Kalau ternyata dari salah satu syarat ini ada yang nggak memenuhi, nah misal nih, N2 lebih besar N1 nggak? 60 lebih besar 20. Iya, masuk. Tapi ada operator N. N2 lebih besar N3 nggak? 60 lebih besar 40. Masuk. 2 udah masuk nih. Terakhir, N2 lebih besar N4. 60 lebih besar 100. Ternyata tidak. Ada satu yang salah, 2 ini nggak akan bisa terus. Ya, berarti hasilnya adalah tidak. Ya. Kalau misalkan semuanya memenuhi syarat, oh berarti N2 bilangan terbesar. Sama ya, bacanya kayak tadi pertama. Kalau tidak, next, bandingin nilai ketiga. Sama, nggak bacanya juga. Memenuhi syarat nggak nih semuanya? Kalau misalkan nggak, bandingin lagi nilai keempat. Nah, di nilai keempat ini kan 100. Kalau dibandingin dengan semua nilai ini,
100 pasti paling besar, memenuhi syarat semuanya ini. Ya, dia memenuhi syarat di sini. Nah, berarti kalau dia memenuhi syarat iya di sini, berarti N4 adalah bilangan terbesar. Sudah ketemu. Dan flowchart-nya selesai. Ya, tidak bisa dilanjutkan lagi ke kanan dengan posisi tambah decision karena selesai. Jika terbesarnya ketemu. Tarik garisnya dan kemudian selesai di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kan tugasnya kalian pindahkan ke Word. Ini copy aja semua. Ctrl A, kan ke blok, kemudian copy, pindahin ke Word. Tinggal kalian paste di sini. Mereka sama-sama Microsoft Office ya. Antara Word dengan Visio satu vendor Microsoft Office. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal kalian beri judul. Tugas nomor 1 misalkan. Gitu ya. Nah, cukup dari saya penjelasan tentang flowchart-nya yang mungkin kalian masih bingung bagaimana mengimplementasikan sebuah algoritma menjadi sebuah diagram. Seperti itu. Dan satu penekanan saya, kalau kalian bikin flowchart, isi teksnya nggak usah panjang-panjang. Itu hanya notasi. Gitu ya. Bikin notasinya saja. Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.